Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berlimpah. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biar kami boleh mengerti dan melakukan semua yang Tuhan katakan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, saudara. Dari 1 Samuel, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saudara. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya, yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita yang kita tempuh ini." Haleluya. Tema hari ini, saudara, petunjuk Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Saul mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Saul mendapatkan arahan. Saul mendapatkan berkat Tuhan. Ada beberapa petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya, saudara. Yang pertama, datang dari bujangnya yang ikut mencari keledai betina yang hilang itu. Di 1 Samuel 9 ayat yang ke-6, tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti akan terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Luar biasa, saudara. Dari bujangnya, dari orang yang membantunya, Saul mendapatkan petunjuk. Tadinya dia putus asa. Tadinya dia sudah tidak kuat lagi. Tadinya dia ingin pulang. Dia takut ayahnya mencemaskannya. Tetapi bujangnya menguatkannya, saudara. Bujangnya memberikan informasi yang begitu luar biasa. Dikatakan di sini, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi." Bujang ini ingin Saul datang kepada abdi Allah itu dan percaya bahwa semua yang dikatakannya pasti terjadi. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dia pasti tahu di mana keledai-keledai itu. Jadi, Saul mendapatkan teman yang baik, saudara. Di dalam perjalanannya, Saul mendapatkan teman yang setia, teman yang mampu menolongnya. Dikatakan lagi di sini, marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Bahkan bujangnya ingin dia segera pergi ke sana. Jangan menundanya. Sekalipun mungkin hari sudah gelap, hari sudah menjelang senja. Tetapi bujangnya ingin mereka datang ke sana lebih dulu sebelum pulang. Mudah-mudahan dapat jawaban. Ini saya mau katakan, saudara, teman baik adalah teman yang bisa mengingatkan, teman yang bisa menolong, teman yang bisa mengarahkan, bahkan teman yang bisa memberi saran yang baik, nasihat yang baik, teman yang tahu jalan keluar. Kalau kita mendapatkan teman seperti ini, saudara, sungguh amat berbahagia. Karena kita akan jalan di jalan yang benar. Kita akan tahu arah dan tujuannya. Saul jadi tahu bagaimana jalan selanjutnya. Bagaimana arah selanjutnya. Bukankah ini luar biasa, saudara? Saul menjadi orang yang luar biasa. Karena dia punya teman yang baik. Teman yang bisa menolongnya pada saat dia sedang lemah. Yang kedua, petunjuk yang Tuhan berikan kepadanya. Melalui perempuan-perempuan yang keluar mencari air. Ketika Saul dan bujangnya ini masuk ke kota itu, mereka bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang mencari air. Dan tidak sengaja, mereka bertanya kepadanya, "Pelihat ada di sini?"
Artinya, nabi ada di sini karena hakim atau nabi pada zaman itu disebut pelihat, saudara. Dan jawaban dari perempuan-perempuan ini luar biasa. Di 1 Samuel 9 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang ia datang ke kota ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Luar biasa, saudara. Ternyata gadis-gadis ini sama seperti bujang ini. Mereka memberikan informasi yang sangat berharga. Saul mendapatkan informasi bahwa Samuel ada di tempat itu. Kebetulan Samuel ada di sana. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kebetulan yang luar biasa. Kebetulan yang hebat. Mungkin kita sering menemui hal seperti ini. Seakan-akan kebetulan. Wah, kebetulan ya. Wah, kebetulan sekali hari ini saya mendapatkannya. Itu artinya saudara mendapat berkat. Saudara mendapat berkat besar. Jadi Saul hari itu mendapat berkat besar, saudara. Karena dia mendapatkan informasi yang berharga. Pelihat atau Samuel ada di situ. Dia mendapatkan harapan. Ini saya mau katakan, saudara, petunjuk Tuhan membawa kita kepada harapan. Membuat harapan yang tadinya sirna, sekarang ada lagi. Membuat hari yang tadinya gelap, sekarang menjadi terang. Membuat jalan yang tadinya buntu, sekarang terbuka, saudara. Petunjuk yang kedua ini luar biasa. Karena datang dari gadis-gadis muda. Mereka tahu bahwa Saul dan bujangnya sudah kelelahan. Dan ingin segera mendapatkan Samuel. Bahkan mereka berkata, saudara, "Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." Kan sebagai kalimat yang ini, saudara. Di 1 Samuel 9 ayat yang ke-13. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Malah gadis-gadis ini memberikan semangat kepada Saul supaya dia segera pergi, segera berangkat sekarang juga. Jangan menundanya. Kalau ditunda bahaya. Ini saya mau katakan, kesempatan tidak datang dua kali, saudara. Kalau kesempatan itu datang, pergunakan dengan baik. Pergunakan dengan maksimal. Maka hasilnya juga maksimal, hasilnya juga luar biasa. Ada banyak orang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, bahkan tidak mau memanfaatkan kesempatan. Mereka menganggap, besok juga ada lagi. Minggu depan juga ada lagi. Bulan depan juga ada lagi. Tahun depan juga ada lagi. Tuhan ingin kita memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan dengan luar biasa, saudara. Orang yang bisa memanfaatkan waktu Tuhan, orang itu akan mendapat berkat. Orang itu akan mendapat mujizat. Orang itu akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan, saudara. Tidak kebetulan juga, Saul mendapatkan gadis-gadis ini yang memberi semangat kepadanya untuk tidak menundanya. Bahkan segera lakukan sekarang juga. Berita yang baik hari ini, saudara. Sekarang juga kita harus melakukan semua yang terbaik. Semua yang luar biasa. Pekerjaan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Bisnis yang terbaik. Studi yang terbaik. Kalau kita bisa memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan, pasti hasilnya luar biasa, saudara. Hasilnya pasti hebat. Saul akan mendapatkan hasil yang hebat kalau dia mampu memanfaatkan kesempatan ini, saudara. Jadi sekarang kesempatan itu terbuka bagi Saul. Pertanyaannya, apakah dia mau memanfaatkan kesempatan itu, atau dia mau melewatkannya, atau dia tidak mau melakukannya, saudara, tidak mau memanfaatkannya. Petunjuk yang ketiga adalah ketika dia bertemu dengan Samuel. Tidak sengaja, saat itu juga
Saul berpapasan dengan Samuel. Di 1 Samuel 9, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ternyata Tuhan juga bicara kepada Samuel. Tuhan memberi petunjuk kepada Samuel. Di saat yang berbeda, waktu yang berbeda, Tuhan bicara kepada Samuel. Bukankah ini luar biasa, saudara? Inilah saya mau katakan, kebetulan yang direncanakan oleh Tuhan. Kesempatan yang direncanakan oleh Tuhan. Waktu yang direncanakan oleh Tuhan. Bahkan pertemuan yang direncanakan oleh Tuhan. Samuel tidak tahu siapa yang akan ditemuinya. Tapi Tuhan katakan, besok dia akan menemukan seorang laki-laki yang akan diangkat menjadi Raja Israel. Luar biasa, saudara. Samuel akan bertemu dengan calon raja. Calon Raja Israel. Dia yang akan memerintah Israel. Dia akan memerintah bangsa yang besar. Dia yang dipilih Tuhan, yang diangkat Tuhan, saudara. Bagi Samuel ini kesempatan yang luar biasa. Karena dia akan menjadi saksi bagaimana Tuhan mengangkat hambanya. Bagaimana Tuhan mengangkat anaknya untuk menjadi raja. Bukan posisi biasa, saudara, ini sebagai raja. Ini sebagai pemimpin. Bukan orang sembarangan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pentingnya pertemuan itu. Bagaimana pentingnya peristiwa itu. Tuhan sudah bicara kepada Samuel. Jadi 2 orang yang mendapat petunjuk hari itu. Yang pertama Saul. Yang kedua Samuel. 2 orang yang berperan begitu luar biasa dalam sejarah Israel. 2 orang yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam sejarah Israel. Dikatakan lagi di sini, saudara. Di 1 Samuel 9, ayat yang ke-17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, mereka akhirnya bertemu. Samuel dan Saul bertemu, berpapasan. Sekali lagi, ini bukan kebetulan yang biasa. Ini kebetulan yang luar biasa. Karena direncanakan Tuhan, diadakan Tuhan, dan dipertemukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mempertemukan, luar biasa, saudara. Mungkin saudara saat ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang yang tepat. Pasangan hidup yang tepat, yang seiman, yang sehati, yang bisa bekerja sama, yang saling mengasihi, bahkan bisa sama-sama melayani. Kalau saudara sebagai pengusaha ingin mendapatkan pegawai-pegawai yang tepat, pegawai-pegawai yang loyal, yang setia, yang baik, yang jujur, Tuhan akan bertemukan saudara dengan pegawai-pegawai yang hebat. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa bekerja sama. Bahkan orang-orang yang bisa diandalkan, saudara. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa dalam segala hal. Kalau saudara saat ini sedang menantikan jawaban Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Asal saudara percaya. Asal saudara percaya dan tahu bahwa Tuhan bisa melakukannya. Saul mendapatkan berkat hari itu. Bahkan Saul duluan yang bicara kepada Samuel ketika mereka berpapasan, saudara. Dikatakan di sini, di 1 Samuel 9 ayat yang ke-18. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Sekarang Saul sendiri yang bertanya kepada Samuel. Dia tidak tahu sebenarnya itu Samuel di hadapannya. Dia tidak tahu wajahnya. Dia tidak tahu rupanya. Sudah dikasih Tuhan. Ini yang saya mau katakan, Tuhan sendiri yang mempertemukan Saul dengan Samuel. Saul bertanya kepada Samuel. Dan Samuel langsung menjawabnya, saudara.
Di 1 Samuel 9 ayat yang ke-19, jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku akan memberikan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Luar biasa. Inilah jawaban Tuhan, saudara. Petunjuk Tuhan yang ketiga adalah jawaban Tuhan. Petunjuk Tuhan yang ketiga kepada Saul, ini jawaban, ini konfirmasi dari Tuhan. Bahkan Samuel katakan, "Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Jadi Samuel tahu apa yang dicari oleh Saul. Dia akan memberitahu kepadanya semuanya. Luar biasa, saudara. Hari itu Saul mendapatkan undangan dari Samuel untuk bertemu, untuk makan bersama dengan para undangan. Ini kan luar biasa, saudara. Inilah awal dari pengangkatan dia sebagai Raja Israel. Tuhan menuntunnya. Dan yang terakhir, Tuhan menuntunnya kepada hamba Tuhan. Tuhan menuntunnya kepada Nabi Samuel. Hari ini, Tuhan akan menuntun kita kepadanya. Tuhan akan menuntun kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban, saudara. Tuhan adalah berkat. Tuhan adalah sukacita. Tuhan akan memberikan semua rencananya, semua berkatnya, semua rencananya kepada kita. Orang percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang melakukan semua yang dikatakannya. Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah. Untuk hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari sukacita. Tuhan berikan jawaban, Tuhan berikan konfirmasi, bahkan Tuhan berikan sukacita kepada setiap orang. Memberikan jawaban yang luar biasa. Memberikan hari yang indah, berkat Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan diberikan. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari kepada umatnya. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Haleluya.